Selamat datang di Kawasa Gadget bersama saya Ucup. Kali ini aku mau review laptop dengan sejujur-jujurnya dan tanpa di endorsement manapun. Dan sekarang ini banyak banget laptop di harga 5 jutaan, tapi laptop yang ini cukup berbeda karena menggunakan prosesor yang jarang sekali digunakan di sebuah laptop dan memiliki fitur di seri-seri high-end biasanya. Jadi penasaran seperti apa performanya? Langsung kita cek, let's go! Ini dia Acer Aspire Lite AL1431P. Laptop ini menggunakan prosesor N100 yang mana jarang sekali digunakan di sebuah laptop. Dan saya pun belum pernah tahu performanya ini seperti apa. Jadi nanti kita coba sama-sama performanya di pengujian CPU. Tapi untuk dari spesifikasi yang lainnya ini menggunakan RAM 8GB, SSD 512GB dan sudah lengkap dengan Windows 11 dan Microsoft Office 2021. Sedangkan untuk harganya ini adalah 5.149.000. Apakah worth it? Tonton videonya sampai habis. Kita lihat desain dari Aspire Lite. Jadi untuk berat ini 1,4 kg, kemudian untuk dimensinya 31,4 cm untuk panjang, 22 cm untuk lebar dan 1,9 untuk dari ketebalannya. Sedangkan untuk bahan dari laptop ini bermaterialkan polikarbonat. Lalu untuk keyboard ini masih cukup nyaman digunakan, hanya saja masih belum dilengkapi oleh backlight. Sedangkan untuk di samping kiri kanan ini bukanlah sebuah speaker, tapi untuk speaker berada di bagian bawah. Masuk ke display laptop ini menggunakan layar 14 in yang mana rasionya sedikit berbeda karena menggunakan 16:10. Sedangkan untuk resolusinya ini sudah WUXGA yaitu 1920x1200 yang pastinya sudah 45% NTSC. Dan menurutku ini cukup nyaman karena sedikit lebih lebar dengan rasio 16:10. Kita lihat untuk port yang sudah disediakan di laptop ini. Yang pertama kita lihat ke bagian kanan. Untuk di kanan ini ada 3,5 mm audio combo jack, 2 USB Type-A 3.2 Gen 1 dan sebuah micro SD slot. Selanjutnya di bagian kiri ini ada DC in, satu buah USB Type-C yang mana ini sudah full function, yang bisa digunakan untuk pengecasan, display, dan transfer data. Selanjutnya ini ada HDMI, USB Type-A 3.2 Gen 1 dan ada sebuah Kensington lock. Mari kita lanjutkan untuk melihat sedikit bagian dalam dari Aspire Lite ini. Jadi untuk fan sendiri berada di bagian atas, kemudian untuk RAM dan SSD ini masih bisa kalian upgrade dengan cara mereplace yang sudah ada atau mungkin yang sudah terpasang. Sedangkan untuk SSD dari laptop ini sendiri ketika kita tes menggunakan Crystal Dismark mendapatkan hasil write ini adalah 3474 dan untuk read ini adalah 2610. Nah aku juga mau kasih tahu untuk baterainya ini punya kapasitas 6000 mAh atau 45,6 Wh. Dan ini bisa bertahan hingga 7,5 jam ketika kita tes menggunakan PC Max 10 dengan mode yang seperti biasa yaitu Modern Office, tingkat kecerahan layar yang 50% dan tanpa koneksi internet. Untuk di bagian fitur laptop ini memakai Bluetooth 5 dan Wi-Fi 5. Lalu untuk dari software pendukung ini ada Realtek Audio Console yang mana ini bisa merubah suaranya seperti keluar dari bagian atas dan bagian bawah. Selain itu ada fitur yang cukup menarik di laptop ini yaitu di bagian port Type-C yang mana ini bisa digunakan untuk pengisian daya. Dan biasanya fitur ini berada di laptop seri high-end dan langsung saja kita buktikan apakah ini bisa digunakan untuk mengisi daya. Dan terbukti bisa digunakan untuk melakukan pengisian daya. Seperti inilah penampakan dari webcam Acer Aspire Lite yang mana ini sudah menggunakan 1080 30 fps dan memiliki sebuah penutup kamera di bagian sisi kanan seperti ini. Dan ini menurutku sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan online kalian. Overall oke untuk kameranya. Untuk CPU yang digunakan di laptop ini adalah N100 yang mana ini adalah keluaran tahun 2023 awal. Sedangkan untuk maksimal turbo boost-nya ini bisa 3,40 GHz, lalu memiliki 4 core 4 thread dan untuk TDP ini hanya 6 watt saja. Yang mana pasti untuk baterainya bisa awet sekali untuk dipakai. Tapi performanya seperti apa? Langsung kita saja uji performa dari CPU-nya. Di pengujian CPU yang pertama kita menggunakan Cinebench R15 dan mendapatkan hasil di single core ini adalah 150 poin. Sedangkan untuk di multicore ini mendapatkan 477 poin. Berlanjut pengujian menggunakan R20, laptop ini berhasil mendapatkan 342 poin untuk dari single core dan untuk multicore ini mendapatkan 1092 poin. Sedangkan untuk pengujian kestabilan kita looping sebanyak 10 kali mendapatkan rata-rata 1089 poin. Dan untuk suhunya ini menurutku tidak terlalu tinggi untuk di laptop ini karena mendapatkan 50 derajat Celcius untuk rata-ratanya. Sedangkan untuk suhu tertinggi yang dicapai ini adalah 59 derajat Celcius. Lalu untuk pengujian menggunakan Cinebench R23, laptop ini mendapatkan hasil 904 untuk dari single core dan untuk di multicore mendapatkan 2918.
Tapi aku juga melakukan pengujian menggunakan software 3D Mark, yang mana pertama aku menggunakan Time Spy terlebih dahulu mendapatkan hasil 377. Sedangkan untuk di pengujian Firestrike ini mendapatkan hasil 1185. Berikut ini adalah data perbandingan Firestrike dari beberapa laptop yang sudah pernah kami review. Tapi yang cukup mengejutkan ini adalah pengujian stress testnya, yaitu lolos dengan hasil 98,1%. Dan di pengujian yang terakhir ini kita menggunakan Adobe Premiere dengan format yang seperti biasanya, yaitu resolusi 4K, cut-to-cut single layer tanpa efek. Dan berhasil diselesaikan dalam waktu 2 menit 17 detik saja. Untuk pengujian gaming kami hanya menggunakan beberapa game saja, mengingat laptop ini memang bukan untuk bermain game. Dan untuk settingan yang kami gunakan ini cukup rendah dan menurut ini playable sekali. Dan langsung kita saja lihat untuk dari hasil pengujian tes gaming. Jadi kesimpulannya laptop ini cocok untuk kalian para pengguna software ringan seperti Office, kemudian browsing, ataupun editing, tapi aku lebih saranin seperti 2 dimensi. Atau mungkin editing video seperti tadi dengan durasi yang tidak terlalu panjang, cut-to-cut single layer tanpa efek. Dan ini adalah laptop yang worth it di harga 5 jutaan. Dan berikut ada penilaian tentang laptop ini. Sekian review laptop kali ini, like videonya jika suka dan jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan informasi seputar dunia gadget. Dan aku mau ingetin kita punya store offline yang bisa kalian kunjungi di Malang di Jalan Maijen Panjaitan nomor 6 dan di Surabaya ada di Ruko Kelamis Jaya nomor 45 dan Royal Plaza lantai 2. Buat kalian yang suka belanja online kalian bisa langsung kunjungi e-commerce kita, dan buat kalian yang pengen tanya-tanya kalian bisa langsung chat ke sosial media kita. Oke, terima kasih, saya Ucup, see you next video.